Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di di video kali ini gue akan bahas, jadi berita transfer ini semakin memanas ya, penuh dengan intrik, penuh dengan drama, penuh dengan isu-isu, rumor-rumor, gosip-gosip ya, dan perselisihan, perbedaan pendapat. Wah, udah macam sinetron lah ya. Itu nanti akan terus berlanjut tuh sampai di 1 September, masa terakhir jeda transfer. Ini mengenai Victor Gyökeres yang merupakan komoditi panas, dan pernah gue bahas kenapa sih kok Gyökeres cuman beritanya dihubungkan dengan Manchester United aja ya. Gue bahas bagaimana relasinya dengan Ruben Amorim ya, yang pasti yang paling tahu mengenai kualitas dan teknik, skill, future masa depannya Gyökeres tuh sebenarnya tahu ya Ruben Amorim gitu. Cocok gak dia di Liga Inggris? Bisa nggak dia bermain di skema Manchester United? Siap nggak dia kembali ke divisi Inggris tapi kali ini Liga Premier? Jadi kemarin ada wawancara dengan beberapa jurnalis ya terhadap Presiden Sporting Lisbon, Presiden klub Sporting Lisbon, yaitu yang namanya Frederico. Lalu cek dulu namanya, takut salah. Frederico Varandas ya. Jadi Frederico Varandas ini bilang bahwa sebenarnya dia nggak bilang bahwa Victor Gyökeres nggak dijual. Yang dia permasalahkan adalah kenapa kok di media itu muncul harga seakan-akan minimal release clause-nya si Gyökeres itu 70 juta euro ya, dengan skema 60 juta euro cash, 10 jutanya add-ons. Tidak ada berita seperti itu ya. Gyökeres ini kan cetak 63 gol ya selama kita, katanya, selama bergabung. Terus gue masa akan melepas harga segitu gitu. Ini harusnya kan udah ukurannya ada ya kelas dunia gitu, menurut si Frederico Varandas. Dia merasa bahwa dia seperti diperas, seperti dipojokkan gitu ya, sepertinya dia kayak ditodong gitu, difitnah, ya segala macem lah yang dia bilang, karena dia merasa bahwa ini adalah permainan agen untuk nodong dia gitu loh ya, nodong dia. Ini ancaman, begitu, ancaman pemberasan, tekanan terhadap dia ya. Jadi kayak agent inilah yang bikin supaya gue cepet-cepet menyelesaikan transfer ini. Gue udah pernah bahas di kayaknya episode tahun lalu ya. Buat penonton United, lo selalu hati-hati dengan namanya berita-berita, dan hati-hati terhadap agen-agen pemain ya. Bulan Juni, Juli, Agustus nih masa-masa sibuknya para agen-agen pemain sepak bola nih ya. Segala macam usaha intrik dilakukan. Bisa jadi salah satunya adalah memanfaatkan media ya. Tinggal lo, apalagi di zaman sosial media sekarang, lo ajak makan malam aja jurnalis, wartawan gitu, lo satu sebar berita untuk menekan pemilik klub menjual pemainnya dia, atau menekan pemilik klub yang lain yang mau membeli. Segala cara seperti itu, trik-trik kayak seperti itu, Game of Thrones ya, permainan-permainan seperti itu pasti akan dilaksanakan gitu. Jadi si Presiden Sporting ini menuduh ya ini bisa-bisaannya para agen gitu, dan dia konfirmasi Gyökeres tidak akan pindah dengan harga yang selama ini didengung-dengungkan media, yaitu 60 juta euro plus 10 juta add-ons itu. Nah, dengan percikan api ini kan
media langsung menyiram bensin dong. Wah, banyaklah berita. Ada yang bilang sekarang agennya lagi berdiskusi dengan Arsenal. Berdiskusi dengan Arsenal. Terus ada berita juga yang bilang Gyökeres saat ini marah karena dianggap Sporting ini menghalang-halangi dia untuk pindah. Ya, hampir sama juga kejadiannya dengan yang di Brentford kan, dengan Buemo. Sporting Gyökeres ini sepertinya merasa kok jadi gua disusahin. Ya, padahal kan ini kan hak gue untuk pindah. Di sisinya Sporting, ya di sisi Sporting sih mereka juga membela diri lah ya, self defense, bahwa ya sebenarnya angka tersebut mungkin ya muncul. Nah, ini kan kalau jawaban-jawaban diplomatis dan politis gini biasanya jawabannya dibikin ngambang gitu ya, mereka nggak tegas juga. Dibilang ya ini kan angka tersebut muncul karena negosiasi tahun lalu dengan Hugo Viana, yang saat ini Hugo Viana udah di Manchester City. Ya, angka itu bisa keluar antara Gyökeres, agennya si Hugo Viana, dan bisa jadi sebenarnya itu angka yang masih terlontar aja, belum disepakati secara tertulis gitu loh. Ya, karena kalau lo inget story-nya, kalau lo gue tarik lagi ke belakang, kan awalnya sebenarnya 100 juta euro kan price list harganya si Gyökeres. Cuman kalau dia bisa mau nunggu sampai summer ini kan tahun lalu ya, summer ini ya angkanya akan turun ya, sekitar 70 juta euro atau 60 juta euro. Nah inilah yang dipermasalahkan, nggak ada menurut si presiden Sporting, si Faradas. Kalau lihat dari sekarang, kita mandang dari sisi Manchester United gitu. Ya kalau menurut gue sih dari si Manchester United is no problem ya. Sebenarnya kalau 70 juta euro itu kan sekitar 60 juta pon ya, hampir sama dengan harganya Cunha lah. Ya kita sih cukup menunggu aja. Sekarang permasalahannya harganya sebenarnya berapa sih? Biar gue juga tahu ya. Biar gue juga bisa punya plan B, plan C. Apakah kita coba deketin Osimhen? Apakah kita bisa deketin mungkin striker Crystal Palace, si Matanta, atau kita bisa deketin striker lain, mungkin Dusan Vlahovic. Ya, itu banyak itu. Siapa sih nama strikernya ini? Kok gue jadi lupa. Crystal Palace. Matanto lagi, Jean-Philippe Mateta. Atau kita cari striker lain, atau mungkin kita cukup dengan striker sekarang, mungkin cukup kita gunakan jersey, kita pakai strategi beda. Nah itu juga harus jelas ya, kita juga harus jelas ya. Manchester United apakah nanti merasa terzolimi kalau akhirnya dia misalnya milih Arsenal? Ya udah nggak apa-apa juga. Apakah Arsenal tahu nih cara memanfaatkan Gyökeres, udah bisa paham, bisa mengerti memanfaatkan Gyökeres, ya udah silakan aja. Jadi kita dalam posisi sebenarnya kita juga nggak panik-panik banget gitu, nggak harus yang kelabakan terus ujung-ujungnya jadi kayak todong-todongan seperti Liverpool sama Leverkusen gitu loh. Diturutin aja 110 juta euro nggak mau ditolak, 120 juta euro ditolak, 130 juta euro ditolak, ya kayak 150 juta euro gitu. Apakah si Sporting mau mencoba meniru strategi ini? Nah, kita juga ya kalau jelas harganya bilang siapa namanya Sporting presidennya bilang tetap 100 juta. Oh ya udah kita mundur aja. Masih ada kan calon-calon striker lain yang bisa kita raih gitu loh. Nah, ini yang harus lo coba pikir dengan sistematis, logis. Dalam posisinya sih Manchester United sekali lagi tidak harus menjadi klub yang panik gitu ya. Harus nggak menjadi klub yang ibaratnya kita take it for leave it ya, take it for granted gitu lah.
ya ambil deh daripada enggak, daripada gue malu ya enggak juga gitu. Walaupun kan gue bilang waktu itu ya harusnya sih kita ada pergantian striker ya. Højlund itu mungkin kurang ya, atau kita nanti akan berganti skema ya, jadi 3-4-1-2 atau 3-4-3 dengan false nine ya. Itu kan harusnya Ruben Amorim punya apa ya, punya inovasi ya, punya inovasi-inovasi yang bisa ya. Gue nggak pakai Gyökeres ya nggak apa-apa, gue juga tetap bisa berjalan gitu ya, roda terus berputar ya, the show must go on kalau kata lagunya Queen, atau ya kan lagunya Queen kan, show must go on. Jadi kita tunggu aja ini saga kayak begini nih, akan banyak intriknya, akan banyak berita-beritanya lagi nih nanti ya. Tinggal kita tunggu aja ya. Kalau mereka nggak mau jual ke Manchester United ya sudah ya, kita jangan jadi pihak yang udah cukup gitu loh, kita jadi pihak yang ditodong, yang ya udah deh daripada enggak ya. Jadi fans juga harus sadar, nggak usah harus menekan ya. Emang sih menekan sih harus beli striker karena kita kesulitan mencetak gol gitu. Oke, ini yang mesti gue bahas. Jadi nggak perlu harus kita sesali gitu seperti kita aduh nggak dapat Gyökeres deh. Tenang, masih banyak ikan-ikan di sana. Kalau kata teman gue, masih banyak bukan ikan-ikan di lautan. Oke, itu aja sampai saat ini berita mengenai Gyökeres. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.